Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema hidup dalam roh. Saudara, di dalam hidup ini ada dua kemungkinan saudara yang harus saudara pilih, ya. Satu, mungkin hidup di dalam roh. Dua, hidup di dalam kedagingan. Kita bahas dulu hidup yang di dalam roh itu. Satu, hidup dalam roh adalah hidup yang benar, ya. Hidup di dalam roh itu hidup yang penuh sukacita, saudara, penuh damai sejahtera. Hidup menurut roh akan membawa diri seseorang menjauhi keinginan daging, karena Roh Kudus akan bekerja dan memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, setia beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Roh Kudus bekerja dan memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang menjauhi dosa, kejahatan dan hawa nafsu dunia. Yang kedua, ya, hidup menurut daging adalah yang tidak benar, saudara. Hidup menurut daging itu adalah hidup yang menuju ke binasaan. Mereka yang berpikir kedagingan akan berbuat dosa selalu, ya, dan menuruti keinginan hawa nafsu dunia. Akibat mereka terseret ke jurang maut dan kebinasaan kekal dengan nyala api yang tak pernah padam. Jadi, saudara mau pilih yang mana nih? Pilih yang nomor satu, hidup dalam roh atau hidup dalam kedagingan? Tentu kita memilih yang nomor satu, hidup dalam roh. Roh adalah kehidupan, saudara. Hidup dalam roh adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi benar tema hari ini adalah hidup dalam roh. Mari saudara kita baca di dalam Roma 1, di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 11. Saya persilakan satu orang untuk membacakannya. Ya. Roma 8 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amin. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh ada Allahnya di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Jadi tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang di dalam Kristus, bagi orang yang percaya kepada Yesus. Sekali bertobat jadi Kristen, dibaptis, selesai selamat. Tapi bukan begitu juga, saudara. Jadi kita tidak boleh juga hidup seenaknya.
seperti nggak apa-apalah kita berbuat jahat, nggak apa-apalah kita marah-marah gitu ya, nggak apa-apalah kita berantem gitu. Yang penting adalah percaya Yesus. Nggak bisa begitu, saudara. Kita harus ingat keselamatan itu harus kita pelihara, ya. Kita jaga selama kita ada di dalam Yesus. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam kasih Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Tuhan itu yang memberikan kehidupan, yang memerdekakan, yang membebaskan barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Jadi hanya Roh yang bisa membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita baca ayat selanjutnya, yaitu ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi saudara, Yesus terbukti tidak berdosa. Yesus menjatuhkan hukuman maut atas dosa dalam daging. Jadi kita ini orang-orang yang sudah dimenangkan, ya. Amin, saudara. Amin. Amin. Jadi kemenangan Yesus selain di kayu salib untuk menebus dosa kita, kemenangan Yesus juga ketika Ia bergumul di taman Getsemani. Kita lihat tuh, saudara. Keringatnya sampai bercampur tetesan darah. Mengapa? Ia mengalami depresi yang luar biasa, sampai pembuluh darahnya pecah bercampur dengan keringat. Dagingnya mengalami depresi, saudara. Dagingnya ya yang mengalami depresi. Tuhan mengirim Kristus serupa dengan daging. Ia bisa dikuasai dosa, ia bisa dikuasai daging juga. Tapi ia tidak pernah berbuat dosa. Waktu Yesus bergumul di Getsemani, ia merasa sedih dan gentar. Dan katanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sampai 3 kali, saudara, Yesus berdoa dengan doa yang sama, katanya. Bapa, kalau bisa cawan ini lalu dariku, jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Saudara, Yesus tahu Dia datang untuk mati menebus dosa manusia. Kenapa Ia masih bergumul dengan daging? Dan berkata, Bapa, kenapa tidak ambil cawan ini dariku? Yesus di Taman Getsemani sedang memberi contoh, saudara. Dia sedang memberi teladan bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa mengikut Tuhan itu bukan mengikuti kehendak diri sendiri lagi, bukan kemauan kita lagi mengikut Tuhan itu. Mengikut Tuhan itu kita harus mengikut kehendak Bapa. Mengikut Tuhan itu kita harus mengikuti kehendak Bapa. Kita harus bisa mengalahkan semua kedagingan kita dan belajar tunduk kepada kehendak Bapa. Itulah kekristenan hidup dalam Roh. Hukum Taurat berat sekali, saudara. Tuhan memberikan hukum Taurat untuk manusia itu sangat baik. Ada yang berkata, bukankah hukum itu dibuat untuk dilanggar? Kalau tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Benar, kalau tidak ada hukumnya, tidak ada pelanggarannya. Contoh, saudara, kalau di perapatan jalan ya, tidak ada lampu merah, orang bisa terus kan nerobos gitu. Itu tidak ada pelanggarannya karena tidak ada sign-nya. Ya. Kalau diberi tanda lampu merah di situ dan orang nerobos lampu merah itu sudah suatu pelanggaran. Kalau polisi tahu, saudara akan kena denda juga kan? Demikian juga kalau saudara melanggar perintah Tuhan, saudara pun kena hukum. Hukum, peraturan itu dibuat supaya apa, saudara? Supaya kita hidupnya tertib, supaya kita hidupnya baik. Ya. Sekarang kalau orang menyeberang jalan, saudara, kan sudah ada traffic light kan, seberang jalan atau crossing gitu, ya, sudah tersedia untuk menyeberang. Tapi namanya manusia, saudara, tetap menyeberang seenaknya aja. Salah nggak tuh? Salah nggak? Salah dong ya. Ada yang bilang, Tante,
nyebrang di crossing juga katanya banyak yang ketabrak katanya. Ya iyalah, nyebrang di crossing juga kita mesti hati-hati ya. Kita mesti lihat kiri, kita lihat mesti kanan juga. Jadi takut ada mobil jasa, kita juga mesti hati-hati. Saudara juga mesti tahu saudara ya, setan-setan di jalanan itu banyak. Jadi kita mesti hati-hati juga ya, roh maut banyak. Hati-hati kalau kita mengendarai mobil atau menyeberang jalan, kita melanggar, kita akan kena denda, benar itu. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Jangan bikin peraturan sendiri, saudara. Jangan bikin undang-undang sendiri. Banyak kan yang di sini bikin undang-undang sendiri, nyebrang nggak pada tempatnya. Banyak kan ibu bapak di sini. Ya, akulah. Saudara, saya juga begitu, saudara ya. Saya juga begitu ya. Satu waktu saya punya appointment untuk gunting rambut nih ya. Jamnya udah hampir mepet. Saya belum nyampe gitu. Nah, sesudah itu di situ jalan itu 50 km. Saya jalan 65 lebih gitu, hampir 70. Di belakang mobil polisi, saudara. Saya di stop tadi, saya juga mau lari juga ya, tapi udah di belakang, jadi saya minggir juga, ditendang saudara. Ya mau nggak mau saudara, saya salah kan, saya melanggar, saya ditendang, patut kan ditendang, benar nggak? Hah? Iya. Nah maka itu hati-hati saudara ya. Nah sekarang kita juga yang hidup dalam roh saudara, hidup dalam Kristus ya. Kita juga tetap harus hati-hati. Kenapa? Kita juga harus lihat kiri, lihat kanan ya. Walaupun sudah di dalam Yesus. Mesti begitu saudara, karena banyak sekali godaan dalam dunia ini ya. Jangan sampai kita kembali lagi ke hidup yang lama, hidup kedagingan ya. Jangan, kita tetap mesti pegang gitu Yesus ya. Jangan jadi kita nggak bisa keluar dari Yesus kalau saudara mau mendapat hidup yang kekal itu. Kita baca Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau hidup sudah dalam Yesus, saudara, kedagingan ini seharusnya sudah nggak ada. Ya. Daging ini telah disalibkan. Daging ini telah disalibkan dengan segala hawa nafsu kita. Ya. Semenjak manusia Adam jatuh dalam dosa, kita semua manusia sudah hidup dalam kutuk dosa maupun kutuk maut. Saudara bisa baca di rumah ya, di Kejadian ya, itu ular dikutuk, tanah dikutuk ya. Kita baca di rumah gitu, jadi ngerti. Jadi Yesus datang untuk menjatuhkan hukum dosa atas daging. Kita yang sudah ada di dalam Dia sudah tidak menerima kutuk maut lagi. Karena kita sudah dibebaskan, saudara, kita sudah diperbaharui olehnya. Yesaya 24 ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Bumi ini saudara sudah dinajiskan, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, melanggar hukum lagi dan mengingkari perjanjian abadi. Jangan kita menajiskan bumi lagi dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Bersyukur kepada Yesus, saudara, Dia datang sehingga kita dibebaskan. Tidak ada yang dapat melakukan hukum Taurat, saudara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, saling baku hantam gitu ya. Kita bisa hancur semuanya ya. Hukum Taurat dulu itu ya kita saling membalas lah gitu. Yang namanya gigi ganti gigi itu ya. Yesus datang menggenapi apa yang tidak sanggup dilakukan hukum Taurat. Karena tidak berdaya oleh daging dilakukan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, saudara. Maka itu hiduplah dalam roh. Kita baca ayat keempat. Semua tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Tuntutan hukum Taurat itu digenapi, saudara, di dalam kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah hidup menurut roh.
Maka itu dikatakan tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apakah dari hari-hari kita sudah memikirkan hidup yang dari daging atau dari roh, saudara? Memikirkan hal-hal daging itu memuaskan tubuh, memuaskan daging kita tidak akan pernah puas-puas. Banyak sekali saudara ibu-ibu kalau pergi ke shopping ya, kalau lihat sepatu, lihat baju, lihat tas, wow katanya ini bagus semua nih. Oh yang ini bagus nih. Ah enggak nih, yang ini nih lebih bagus nih. Oh yang itu tuh, oh iya yang ini keren nih, yang itu keren nih, gitu. Langsung ambil, beli. Padahal di rumah numpuk saudara. Banyak, kenapa? Karena tidak ada kepuasan. Saya juga begitu saudara. Mata keranjang ya, lihat apa yang bagus kepengen. Harus bertobat juga saya ya. Jadi jangan kita menuruti kepuasan daging. Kita tidak pernah akan puas-puas. Saudara, saya punya teman. Dia koleksi sepatu banyak sekali. Melebihi Ibu Presiden Marcos. Tidak pernah puas. Terus beli. Sekarang numpuk tuh sepatu. Gak dipakai-pakai lagi. Bayangin aja saudara. Kaki cuma sepasang, sepatu 100 pasang. Kapan kita sempat pakainya? Gak sempat kan? Sedangkan sekarang kan musim COVID ya. Jarang kan orang mengundang ke pesta. Gak ada. Jadi sepatu itu gak kepake saudara. Nah itulah ya, orang yang gak pernah puas-puas. Mungkin sepatu yang dipakai, yang dibeli itu juga ada yang gak pernah dipakai-pakai. Karena saking banyaknya ya. Menuruti kepuasan roh ada batasnya juga saudara. Kita tertarik boleh saudara, tapi jangan ikuti keinginan daging kita. Boleh tertarik, tapi kita jangan ikuti ya. Kita mesti punya penguasaan diri gitu ya. Hidup dalam roh itu bisa tertarik ya bisa, tapi kita bisa mengendalikan diri. Ada juga yang tidak puas saudara dengan harta. Ini ada kesaksian saudara ya. Ini kesaksiannya benar saudara. Saya kalau membuat kesaksian saya saksikan yang orang yang benar-benar terlibat gitu. Kesaksiannya sepasang suami istri ya saudara. Mereka mempunyai 3 anak nih ya. Boleh dibilang keluarga ini keluarga kaya. Ketika orang tuanya sudah tua gitu ya, sudah meninggal gitu, dua-duanya sudah ada. Sudah pasti harta kekayaannya menjadi milik 3 anaknya, benar nggak? Karena 3 anak. Tapi aneh saudara, anak yang ketua mengambil semuanya, memiliki semua harta itu. Anak yang ketua itu. Ada satu adiknya marah sama kakaknya, karena dia tidak mendapat bagian. Si adik ini juga hidupnya lagi susah. Si adik ini terus mendatangi rumah kakaknya untuk meminta bagiannya. Malah galakan kakaknya saudara. Adiknya diusir. Satu ketika adiknya datang lagi untuk meminta bagiannya. Si kakak marah dan masuk ke dalam rumahnya. Dan keluar lagi menemui adiknya sambil memberikan amplop yang besar. Sambil dilempar itu amplop ke muka adiknya begitu. Itu sadis saudara ya, manusia kalau sudah menyangkut harta, yang sudah menyangkut harta dan uang. Adiknya pulang ke rumah dengan membawa amplop itu saudara. Ketika dibuka apa isinya? Isinya hanya kertas orang. Adik ini dibohongi saudara. Adik ini jadi benci, kepahitan, diperlakukan tidak adil. Dan selidik punya selidik saudara, si kakak ini sudah jatuh miskin ya. Belakangan jadi jatuh miskin. Kekayaannya peninggalan orang tuanya sudah habis ludes. Dipakai apa? Koyak-koyak, main judi. Sedih sekali saudara. Ini contoh orang yang tidak pernah puas dengan harta.
kepengen kaya akhirnya jatuh miskin. Kalau masih ada orang-orang yang begini, saudara, bertobat. Sayangilah keluargamu, sayangilah saudaramu. Kalau dapat warisan, bagilah dengan rata, jangan tamak, saudara. Jangan mengikuti kepuasan daging, tidak pernah akan puas. Kalau ada orang-orang yang perlakukan tidak adil seperti gini, saudara, nggak usah membalas atau membenci. Lepaskan saja pengampunan. Dengan melepaskan pengampunan, maka jiwa kita akan terlepas. Ya, jadi jangan sampai kita sakit hati, jangan. Lepaskan saja. Jadi orang Kristen harus menyangkal diri, saudara. Dan ada juga, saudara, ada seorang anak Tuhan ya, anak ini selagi ikut ibadah di gereja. Dia menyanyi lagunya, mengasihi lebih sungguh. Padahal dia lagi kepahitan, saudara, sama suaminya, sama iparnya, sama tetangganya. Tapi bisa menyanyi, saudara, bisa menyembah. Kan aneh. Jadi kita jangan membohongi diri kita sendiri, saudara. Mulai sekarang mari kita menghidupkan kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan itu, saudara, harus murni. Kekristenan itu, saudara, harus pure. Kristen itu apa sih? Kristen itu menyangkal daging kita. Kita harus mengikuti teladan Kristus yang berkata, Bapa, janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Aku mau mengalahkan keinginan dagingmu. Saudara bisa berbicara begitu, karena kita harus menyangkal sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang dipimpin daging, yang dipikir daging terus, kalau tersinggung marahnya luar biasa, saudara. Orang yang dipimpin roh, memikirkan yang dari roh, pasti berkata, saya disinggung juga gak apa-apa. Mungkin Tuhan mengizinkan supaya saya mendoakannya, saya mengampuninya, orang yang menyinggung saya, orang yang mengata-ngatai saya, orang yang menjahati saya, bahkan orang yang membuli saya. Perkataan mereka selalu rendah hati, saudara. Inilah dia yang hidup dalam roh. Ya. Saudara, banyak contoh-contoh, saudara. Ayat ke-6, mari kita baca. Dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah kematian, saudara, dan kebinasaan kekal. Keinginan daging adalah dosa, kejahatan, dan hawa nafsu yang menyeret seseorang ke jurang maut. Jadi jangan kita lakukan ini, ya. Keinginan roh adalah kehidupan, damai dan sejahtera, sukacita, kasih setia. Dalam bergereja, berjemaat kita harus hidup bersama dengan damai. Dalam keluarga juga kita harus hidup bersama dengan damai. Dimanapun kita berada, kita harus membawa damai. Itulah hidup dalam roh. Hidup yang dipimpin oleh roh. Ayat 7, mari kita baca. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi daging ini tidak mau menuruti hukum Allah. Kita tidak pernah mampu, saudara. Memang daging tidak pernah merelakan. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi kita harus hidup kudus sebab Tuhan kita ini kudus. Tapi saudara, kita selalu ditarik oleh keinginan daging, ya. Kita melakukan kenajisan, perselingkuhan, dan banyak lain-lain. Kalau ada orang yang jatuh dalam perselingkuhan sepertinya, ya, janganlah kita jatuh ke tempat itu lagi. Jangan kita jatuh ke tempat yang sama lagi. Sebab di ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Ingat saudara, cepat-cepat kita balik lagi kepada kehidupan yang baru. Hidup dalam roh, hidup yang baru agar kita tidak binasa. Berdoalah dan meminta Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita untuk melawan kedagingan kita. Kita perlu Roh Kudus, perlu doa untuk menguatkan kita. Walaupun pendeta, saudara, pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, kalau hidup dalam daging tidak berkenan di mata Tuhan. Nggak berkenan. Jabatan itu tidak ada hubungannya dengan pelayanan. Ya. Banyak orang yang ingin tampil, banyak orang yang ingin melayani. Tapi hati-hati juga. Hati-hati juga untuk para pelayan, pelayan musik sepertinya, singer, WL. Sekarang ini jarang orang berjalan dalam panggilan, saudara. Kita melayani bukan untuk menyalurkan hobi kita, gaya kita. Kalau kita melayani masih dengan kedagingan, mendingan di klub saja. Di sana nggak ada yang menuntut apa-apa, saudara. Ya. Karena ketika kita ada di depan mimbar ini, saudara, kita ini imam-imamnya Tuhan. Kita ini lewi-lewinya Tuhan. Jadi wajib hidup kita dipimpin oleh Roh. Jadi jangan ikut-ikutan. Tuhan bilang berbahaya itu. Pukulannya lebih sakit dari orang-orang yang bermain di luar sana, yang bermain di luar sana. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Ya, jadi kita melayani harus penuh hati, jangan karena ikut-ikutan, hobi, gaya-gayaan, dan lain-lain yang tidak baik. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, jikalau orang tidak memiliki roh kehidupan Kristus itu, ia bukan milik Kristus. Jangan sampai di akhir zaman nanti Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan dan engkau hidup di dalam daging. Tuhan tidak mengenal kita, saudara, karena kita pembuat kejahatan. Kita tidak menuruti keinginan rohnya. Ayo, mulai sekarang kita ikuti keinginan rohnya, ikuti kehendaknya. Roh Kudus akan membantu kita untuk taat kepada hukum Tuhan, kepada hukum Tuhan, dan supaya hidup kita diubahkan. Kita baca yang terakhir ayat 10 dan 11. Bentar lagi sudah selesai. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, jika roh yang membangkitkan Kristus itu dari kematian ada di dalam diri kita, kita ini sebenarnya sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan roh dunia. Seperti yang terikat drug, alkohol, rokok, judi, perzinahan, dan lain-lain. Ada juga saudara yang berkata, saya ini gak bisa lepas dari drug. Ada yang bilang begitu. Saya sudah terikat, katanya. Saya gak bisa lepas dari gimana juga. Saudara tidak sadar akan firman ini yang mengatakan, roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam dirimu. Masa Ia tidak bisa melepaskan kamu dari drug? Itu sangat bisa, saudara. Yesus sangat bisa melepaskan. Saudara, saya juga ada kesaksian satu ya. Anak saya kan 3, yang paling kecil itu juga terikat sama truk, sama putau gitu ya. Lama sekali dia, lama sekali dia terikat sama putau itu. Dia sebenarnya nggak mau, karena udah kebiasaan, mau terus gitu, nggak bisa lepas, udah terikat. Dia kepengen lepas gitu. Satu waktu dia panggil bapaknya, katanya, "Pak,
saya mau lepas nih katanya dari pukau Pak, tolong doain katanya. Saya udah gak kuat katanya. Emang saudara orang yang ngedrak itu kuat? Enggak, lama-lama juga kepengen mati dia juga, karena dia nggak bisa melepaskannya, karena daging ini tidak merelakan melepaskannya, maunya dia dibinasakan begitu saudara. Nah sesudah memanggil bapaknya ya, bapaknya datang ke rumahnya. Benar kamu, Sam, namanya Samuel ya, benar Sam, kamu mau ini, mau lepas, mau berhenti dari putau? Iya Pak katanya, saya udah nggak kuat gitu. Nah udah gitu, benar nih, benar katanya, iya Papa doain ya, tapi lu mesti kuat dalam seminggu ini. Kalau seperti masih ada kepengen, lu mesti kuat, lu mesti tahan. Lu minum aja susu tiap hari gitu. Terus didoain sama papanya, doain. Terus sudah didoain. Semenjak hari itu saudara selama seminggu, ya, dia kan kepengen kan, pasti kepengen kan. Jadi nggak langsung sekali gitu, tapi dia tahan saudara, bisa tahan kok, bisa tahan. Cuma minum susu. Sesudahnya sampai sekarang saudara lepas sama sekali tanpa obat. Amin. Tepuk tangan saudara. Saudara, Tuhan Yesus dia bisa melepaskan kita dari kenajisan kita juga, kebencian, kepahitan, marah-marah, sakit, penyakit, apapun juga itu dia bisa melepaskan, dia bisa melakukannya. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, dia sanggup melakukan apa saja saudara. Dia sanggup kalau saudara dan saya mau datang dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Dia sangat sanggup saudara. Asal kita mau datang. Kalau kita nggak datang, bagaimana dia mau menolong? Berarti kita masih tawar-menawar, ya. Jadi kita masih sombong gitu. Kalau kita datang menendahkan hati kepada Tuhan, Tuhan ikut campur tangan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dia mengubahkan kita menjadi orang-orang yang hidupnya menurut Roh saudara, bukan daging lagi. Mereka yang hidup dalam Roh setiap harinya mereka akan hidup dalam kekudusan. Orang-orang yang hidup dalam Roh setiap hari mereka hidup dalam kekudusan, mereka hidup dalam kesucian. Memang sulit saudara untuk mempertahankan hidup yang berkenan di mata Tuhan, gak gampang. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin, bukan berarti nggak bisa. Ada satu orang saudara di Alkitab yang berhasil melalui kesukaran ini. Hidupnya sukses tanpa mendukakan hati Tuhan. Saudara tahu siapa itu? Hidupnya sukses tanpa mendukakan hati Tuhan, namanya Yusuf saudara. Saat dia dikhianati saudara-saudaranya, dijadikan budak, dimasukkan ke penjara, tidak sedikit pun, tidak sekalipun ia mengutuk mereka yang berbuat salah kepadanya atau kecewa kepada Tuhan, gak ada sama sekali. Sewaktu ia di penjara saudara, kedudukannya tinggi dan kekayaannya yang tak terbatas, sekalipun sedikit pun ia tidak menjadi sombong. Dan ketika wanita cantik menggodanya, ia segera melarikan diri. Ketika dapat kesempatan untuk balas dendam, ia memilih untuk mengampuni dan memberkatinya. Melalui hidupnya Yusuf mengajarkan kepada kita saudara, apapun bentuk pencobaan yang kita hadapi, kita selalu dapat memadamkan keinginan daging kita. Ini teladan dari Yusuf saudara. Tuhan Yesus telah mengaruniakan Roh Kudusnya bagi kita untuk memimpin kita. Yang membuat kita peka terhadap tuntunan Roh Kudus adalah pilihan yang kita buat sendiri ya saudara. Apakah kita lebih memilih keinginan daging atau mendengarkan suara Roh Kudus? Suara Roh Kudus yang selalu mengarahkan jalan-jalan kita. Semakin kita melatih diri kita untuk mengikuti keinginan Roh, maka manusia roh kita itu akan semakin kuat. Di dalam Roh ada kehidupan, saudara. Dan setan pun semakin sukar untuk menggoda kita. Saya enggak, saudara. Saya kalau kita hidup dalam Roh, setan sangat sukar untuk menggoda kita.
Kalau kita cuma adem ayem aja, biasa-biasa aja, ya setan senang itu menggodanya, lebih itu lagi, gencar lagi. Kita baca Yohanes 6 ayat 3. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan berkuasa di dalam roh kita. Sehingga roh kita hidup dan semakin kuat. Jadi bacalah firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Makanya setiap hari harus membaca firman Tuhan, sehingga roh kita kuat, tidak gampang tergoda yang jahat. Firman Tuhan berkuasa membangun hidup kita. Coba aja saudara yang tidak pernah membaca firman Tuhan, hidupnya nggak menentu, nggak bakal mayem gitu. Hidupnya pasti goyang. Kadang melayani, kadang ogah, rohnya lemah, gampang terombang-ambingkan. Waktunya doa tidak ada, waktunya beribadah dia tidak ada. Terus waktunya melayani dia juga tidak ada, saudara. Waktunya melayani Tuhan, malah mereka ada di mana? Ada di luar sana tuh. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan, saudara. Berilah roh saudara makan dengan apa? Dengan berdoa, bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, ibadah, menyembah, memuji Tuhan. Rohmu akan kenyang dan jadi kuat. Kalau roh saudara tidak pernah diberi makan, roh saudara akan loyo, saudara, roh saudara akan lemah. Hidup saudara tidak akan pernah sukses seperti Yusuf. Ingat, kalau roh ini tidak kenyang dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan, hidup saudara tidak akan pernah sukses seperti Yusuf. Dengan memberi diri kita dipimpin oleh roh, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Yang artinya hukum Taurat tidak lagi mendakwa mereka yang dipimpin Roh Kudus. Hidup kita berkenan kepada Allah, bahkan sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Bukan kita tidak berbuat dosa, saudara, tetapi karena kita tersembunyi, kita ini ada di dalam Kristus. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah menggenapi hukum Taurat. Orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, salah satu ciri-cirinya dia tidak pernah tahan untuk bersaksi. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Dia selalu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena di dalam tubuhnya ada aliran air hidup. Dengan Roh Kudus kita berani bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Saudara mau memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan? Anak Tuhan harus, saudara. Kita datang ke dunia ini untuk menyembah Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa untuk menuju Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, mari kita semua pada hari ini yang belum hidup di dalam roh, yang belum hidup di dalam kekudusan, saatnya kita sekarang memulai, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal, saudara. Mau jadi orang yang tertinggal? Karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita mau menjadi orang-orang yang dipilih, ya saudara. Senangkanlah hati Tuhan, senangkanlah hati Tuhan agar kita dikenang Tuhan juga. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini mungkin cukup sekiannya, saudara. Nanti lain kali akan kita sambung lagi. Jadi ingat, saudara, hidup dalam roh. Jangan memilih hidup dalam daging. Apalagi kita nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, kita mau kemana? Kalau kita hidup dalam daging, kita ke neraka, saudara.
Kalau hidup dalam roh, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada air mata lagi di sana. Tidak ada kesusahan lagi. Tidak ada sakit penyakit lagi di sana. Amin, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapakku yang di dalam surga, Bapa yang mencipta langit bumi dengan segala isinya, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jamah setiap kami yang hadir di sini Tuhan, agar hidup kami semua dibebaskan, hidup kami diperbaharui di hari-hari yang akhir ini, di hari-hari yang sulit ini. Biar hidup kami selalu ada di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Siapapun yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Berkati setiap kami, setiap keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam setiap beban-beban kami. Berkati juga gereja-Mu ini Tuhan. Biar gereja Elohim ini terus berkumandang sampai di akhir zaman. Biar nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.